Haleluya. Masih kuat, bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Berikan salam kanan kiri, depan, belakang. Mari kita pujikan Tuhanlah kekuatan dan maksud. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kau sembunyi dalamku walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat ini. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. kami berikan ruang kesaksian, tapi sebelumnya mari kita pujikan Yesus kasih jiwa. Dengan kehendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi
kekasihmu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Gendang-gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku berjanji, haleluya, Yesus kekasih. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Kami persilahkan duduk. Puji Tuhan. Ya, salam. Selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan. Sebelum saya bersaksi, saya mau memuji Tuhan bersama anak-anak saya semua, termasuk ibu. Ya. Kita pujikan betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Ya, kalau sampai hari ini kami ada, ini adalah kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Ya. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Ya. Haleluya. Ada Mas David, ayo Mas David ya. Saya dorong semua. Karena ini adalah generasi yang akan datang supaya benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Betapa hatiku ya Allah. Betapa hatiku. Berterima kasih Yesus. Haleluya. Kau mengasihiku. Oh, Kau memilikiku. Hanya ini ya Allah. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan, tak cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya
sebab tak ku miliki harta kekayaan, tak cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan bersembah. Oh haleluya, ya hidupku sebagai ahmu seumur, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai seumur. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya mau bersaksi sedikit ya. Ini sungguh-sungguh mengantam hati saya. Ya, karena itu Bapak Ibu di tempat ini yang punya anak harus sungguh-sungguh benar-benar melekat pada Tuhan. Kemarin saya ditinggal teman akrab saya, teman sahabat saya yang baik sekali. Ya, dipanggil Tuhan, umurnya masih 59. Ya, memang secara sakit itu sudah lama, karena mereka mempunyai 2 anak bermasalah sampai hari yang satu yang terakhir bermasalah. Saya tidak bisa apa-apa ya. Saya sebagai orang tua juga punya anak, tapi bersyukur saya punya anak laki-laki. Ya, karena itu doa saya dulu, Tuhan berikan anak laki-laki. Ya, saya punya teman ini mulai tahun 2004. 2004 waktu ada di mana rumput alang-alang, dia pindah ke saya bantu Bapak Ibu, saya bantu perjalanan mereka, ya atau pindahan itu sampai tahun 2009. 2009 saya pindah ke tempat ini, ya toh, sampai tahun 2017. Dia ketemu lagi ke sini, ya namanya orang Jawa itu kata jodoh, jodoh kenan nanti ketemu ya, ya dia sampai hari ini. Saya tahu persis Bapak Ibu ini tahu saya. Ya. Dia aktif waktu di GMS, Bapak Ibu aktif. Tapi tidak mungkin tidak pelayan, tapi menjadi pendengar kok. Ya. Di GPDI aktif, saya ketemu sama dia. Ya. Dan lagi yang satu ini, nggak mungkin kalau Bapak Ibu kalau hanya datang minggu satu kali diberi pelayan, tidak mungkin. Karena itu kalau saudara berpelayanan semacam ini harus bersyukur. Saudara harus merenungkan ini benar. Di kelompok kecil, Bapak Ibu, dia ikut bantu main musik. Ya, kalau kita berbicara tentang sakit penyakit, sebenarnya waktu dia punya anak sama nikah, itu sudah sakit. Ya, sampai saya berdoa mendoakan mereka sembuh, ya, akhirnya berjalan terus sampai hari ini. Dan kemarin waktu hari Kamis hari Jumat, saya habis ke Siwan Keto, terus saya panggil ya Ibu, saya mau tidur, saya sudah capek mau tidur. Pak lu mau nanti Pak bos ya. Satu yang Bapak ini minta kepada istrinya, karena dari latar belakang Muslim jadi dituntut Bapak ini, ya saya tidak bisa menghakimi mereka ya. Semuanya itu tergantung bagaimana cara membawa hidup ini kepada Tuhan. Kalau di dalam persekutuan kecil Bapak itu aktif sama istrinya, aktif. Saya juga ikut, bong istri saya tahu. Ya. Tapi kalau di kelompok di ibadah raya, mungkin tidak kasih pelayan kan seminggu sekali. Di GPDI saya sering ketemu Pak. Itu. Ya. Tapi dengan berjalan waktu kemarin itu, tidak apa itu. Ya habisnya punya terus ngepel rumah Bapak Ibu. Terus kerja lihat temannya kok ya Pak Nawasi kok sendiri ya, dia pucuk Bapak Ibu.
di rumah. Nah, temannya enggak takut, temannya takut, bawa rumah sakit, dibawa ke Royal. Dari sana diperiksa, hilang sudah. saya bukan saya bersyukur, saya sedih. Apa hal itu terjadi? Yang salah siapa? Kita tidak bisa menghakimi mereka, tetapi yang saya jelas tahu bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang indah buat setiap orang yang percaya. Amin. Ini penting. Ya, saya tidak marah enggak, tapi ini penting supaya kita sungguh-sungguh dengan satu hal, sekali lagi satu hal yang Bapak pesan pada ibunya. Tolong sungguh-sungguh sebelum meninggal. Dia sudah tolong sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bukan pasif, tapi aktif. Aktif itu penting. Seperti ini saudara diajar mungkin saudara siapkan hati, karena itu saya nyanyi tadi ya Pak. Kita tidak siapkan Bapak. Tuhan minta hati kita. Amin. Tuhan tidak minta apa-apa semua itu. Tuhan minta hati supaya sungguh-sungguh. Jangan main-main sama Tuhan. Jadi kalau saya sampai hari ini saya boleh bersama-sama, saya mulai anak seperti secara manusia, saya buat apa? Kerja. Tapi Tuhan ingatkan saya. Saya bersyukur kalau sampai hari ini saya. Kemarin waktu saya ada di rumahnya, sudah saya bantu lagi. Tolong Pak, angkat mau dibersihkan di mati. Angkat suruh orang tidak kuat suruh. Sampai delosok. Itu mandi habis itu, Pak, angkat lagi. Masuk pergi. Dihitung sampai satu seperti ngangkat beras saya dihitung satu ya. Itu ngangkat mayat, beratnya setengah mati. Datang ke ibu, bebannya apa? Iya memang saya tahu. Berat bebannya. Karena apa? Karena anak dua itu bermasalah. Iya. Yang satu mau punya pacar, ya susah. Jadi orang tua itu berat. Karena itu kalau saudara tahu orang tua itu berat, saudara banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Jangan, orang Jawa katakan, jangan gaya sakar PDW. Ya, ini penting supaya ini tidak menjadi momok, tidak menjadi beban bagi saudara dan anak-anak kita. Amin. Ini penting supaya kita semua, saya yakin percaya, saudara ingin melihat perlindungan Tuhan. Saya percaya bahwa saudara ingin penyertaan Tuhan. Saya percaya bahwa saudara ingin diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya. Karena itu jangan setengah-setengah. Masih kalau setengah-setengah, ayo kita sama-sama belajar. Harus bersyukur di sini diajar sedemikian rupa. Saya yakin percaya, saudara ini kesempatan yang baik buat saudara saya untuk meletakkan hidup kita pada Tuhan, supaya Tuhan tetap ditinggikan. Saya yakin percaya dengan apa yang diberikan tempat ini, saudara, ini suatu anugerah, bukan kebetulan. Ini anugerah Tuhan. Yang terakhir, kemarin menurut teman-teman saya, ayo Pak Sugeng, ya saya iya saudara ya, karena saya tidak bisa mengabdi pada dua tua pada Isa, saya harus, karena saya tahu bahwa Tuhan yang bisa menolong saya, selebihnya manusia itu terbatas. Tapi kalau Tuhan yang menolong, Tuhan tidak pernah terbatas bagi saudara dan saya. Amin. Ada lagi yang mau kesaksian? Terima kasih atas pujian dan kesaksiannya, di mana harta dan kekayaan bukan yang Tuhan inginkan, persembahan yang bukan Tuhan inginkan, tapi apa? Kerelaan hati kita untuk melayani Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bawa hati kita pada Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
layakanku menghampiriku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dari awal. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku, Kau layakanku menghampiriku, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Oh, berkati kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang termulia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Glory. Haleluya. Glory. Terpujilah nama-Mu. Engkau yang berkuasa atas Kuasa darah-Mu Tuhan. Oh, tak tebus dosa kami Tuhan. Biarkanlah singir yang menyanyikan lagu ini oleh kuasa darah-Mu. Sementara jemaat Tuhan tetap sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Mari bersama-sama katakan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu menggali memulihkan hidupku.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Bisa ada saat ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu yang keluar dari setiap hamba-Mu Tuhan, untuk membentuk kami semakin hari semakin berbuah, semakin bertumbuh di dalam Engkau dan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Ubah hati kami Bapa, ubah hidup kami Bapa. Bila Tuhan, kami yang setiap hari datang beribadah, benar-benar dapat membentuk hati kami menjadi hati Engkau rindukan dalam setiap hidup kami Bapa. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Segala keangkuhan, keras kepala, kerontakan Tuhan, di dalam nama Yesus kami hancurkan, patahkan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan mengubah setiap kami, dari yang terkecil, dewasa, anak-anak dan semuanya Tuhan. Biar semakin melekat pada-Mu Bapa dalam setiap langkah hidup kami, perbuatan kami, benar-benar memuliakan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Kami datang dengan ucapan syukur Tuhan. Biarlah hamba-Mu memberkati Tuhan apa yang keluar dari bibir Bapa. Membuat kami semakin hari, semakin mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Tuhan selalu melindungi dan memberkati. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah hidupnya berkati semua apa yang diberikan Tuhan untuk kemuliaan nama. Persiapkan hati kami Tuhan untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan dalam firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, sampai dengan anak-anak sekolah minggu. Ada semangat? Ada sukacita? Amin. Katakan kiri kananmu, semangat! Jangan tidur! Oke, masih ingat hari Kamis, yang hadir hari Kamis, kira-kira khotbah saya apa temanya? Hah? Oh, B3. Gampang ya. B1 ada B2, ini B3. B3 artinya apa? Berbuah, berguna, berfungsi. Hari ini PR saya katakan akan lanjutkan ini, yaitu mengenai yang pertama dulu, yaitu berbuah. Katakan kiri kananmu, berbuah. Kira-kira hari ini, minggu-minggu ini musim apa? Tahu musim hujan. Maksud saya mengenai buah. Apa? Mangga. Nah, lihat nih. Mangga. Musim mangga. Wah, enak sekali. Hampir setiap hari saya makan mangga. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai buah, tetapi bukan buah mangga, tetapi buah anggur. Nah, mari kita semua buka di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Bangkit berdiri semua. Yohanes 15 ayat yang kelima. Sambil dipersiapkan kalau bisa Mas David, coba lihat pohon anggur, pokok anggur ya. Saya lupa masukkan, tapi ada satu gambar kalau bisa dimasukkan situ, pokok anggur. Yuk kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Silakan duduk. Sambil dipersiapkan gambarnya tentang anggur itu bagaimana, kenapa pokok anggur dan kenapa ranting, ada hubungan apa? Saya mau katakan anggur ini beda dengan pohon mangga. Anggur ini beda dengan namanya pohon durian. Tetapi anggur ini punya sesuatu yang unik. Dia itu dibilang keras, enggak, lebih cenderung ke lunak.
Makanya seringkali orang-orang yang menanam anggur, siapa di sini pernah lihat pohon anggur yang sudah berbuah kayak gimana? Harus dikasih apa? Dibiarin aja begitu? Enggak. Mirip kayak buah apa yang di Banyuwangi? Banyak banget. Buah apa? Naga. Harus dikasih cagak begini ya. Nah, kenapa? Karena saking rapuhnya itu. Ya kalau nggak ketemu gambarnya nggak apa-apa. Ya mungkin kita semua udah pernah lihat namanya buah anggur ini mirip seperti buah naga yang dimana pokok anggurnya yaitu ada besar, tetapi abis itu dia ranting-ranting. Memang agak sedikit berbeda. Jangan berpikir kayak buah naga. Buah naga itu lebih dari bawahnya memang udah sedikit rapuh, tapi pokok anggur dia kuat di sini dan di atasnya ranting-rantingnya ini berbuah. Nah ini yang lembek itu harus dikasih biasanya jaring-jaring dan segala macam supaya kalau misalnya berbuah, kita lihat di Google itu buahnya itu bisa sampai segini. Banyak dan besar-besar buahnya. Wih, mantap. Biasanya paling terkenal buah anggur itu dari apa? Negara apa? Israel dan Muscat ya. Muscat ya. Betul kan? Apalagi anggur apa? Warnanya hijau. Dulu nggak ada itu anggur warna hijau. Itu hasil apa namanya? Rekayasa genetika. Nah, kita lihat di sini. Kuncinya kita lihat. Supaya kita bisa berbuah, firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Paling enak ini. Yesus itu pokok anggur, ini besinya nih, yang menjadi pokoknya. Kita itu ranting-rantingnya. Ranting itu tipis. Ranting itu kecil. Dan dia berbuah. Perhatikan di sini. Banyak orang berpikir, saya hebat, saya bisa, karena saya punya buah banyak. Ini namanya dia lupa kalau dia bisa berbuah karena mendapat topangan dari apa? Pokok anggur. Kalau nggak ada dasarnya pokok anggur, ranting itu menjadi sampah. Udah nggak ada gunanya. Nah, di sini dikatakan ada kata apa? Coba kita lihat. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat ada kata siapa apa? Tinggal. Maksudnya gimana ya? Ini makna sebenarnya atau ini sebuah peribahasa? Tinggal di dalam Yesus. Masalahnya Yesus, pernah ada yang lihat Yesus? Enggak. Ada yang pernah pegang Yesus? Enggak. Kalau begitu arti tinggal, maksudnya tinggal di gereja. Nah ini kan sesuatu yang ambigu kalau saya lihat. Tinggal ini bukan makna yang sebenarnya, tetapi ini harus kita benar-benar mengerti. Tetapi inilah kuncinya, barang siapa tinggal di dalam Yesus, ia akan berbuah banyak. Saya akan jelaskan arti kata tinggal ini. Siap? Katakan kiri kananmu, siap? Siap tapi masih ngobrol sendiri. Pegang-pegangan muka dan segala macam. Katakan, jangan main-main. Nah, awas. Kalau nggak roh ngantuk, roh jahil. Kalau nggak roh jahil, nah, usil. Perhatikan baik-baik, di sini semua kelihatan. Ya, saya akan masuk di dalam kata tinggal. Seorang yang tinggal di dalam rumah, contohnya secara gampangnya adalah anak saya punya 3. Mereka tinggal di rumah saya. Ingat ya, mereka tinggal di rumah saya. Jadi kita punya anak-anak, mereka tinggal di rumah kita. Apa yang dibutuhkan? Apa artinya? Arti yang pertama, tinggal itu adalah satu tempat. Apa?
satu tempat. Tempat kita adalah yang pertama, dasar kita adalah Yesus. Dasar kita adalah percaya Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Jangan kita bingung. Oh, di luar Yesus agama lain ini juga. No. Kalau kita bertoleransi, kita ngobrol sama orang, ya udah kamu punya surgamu sendiri, saya punya surga kita sendiri. Tetapi ketika kita sudah ada di sini, kita itu harus mempunyai prinsip, harus saklek, harus punya pendirian bahwa selain Yesus tidak ada jalan lain menuju surga. Itu dia. Satu tempat tinggal. Kita harus punya keyakinan bahwa hanya surganya Yesus satu-satunya yang betul. Itu. Jadi kita jangan berpikir ada surga satu, ada surga dua, ada surga tiga. No. Di sini dikatakan satu tempat tinggal. Yang kedua adalah bersama-sama. Jadi namanya kalau dalam satu rumah, kita tinggal dalam satu rumah, pasti dalam satu rumah itu tinggal bersama-sama. Gak mungkin anak punya wilayahnya sendiri, mamanya punya wilayah sendiri, ayahnya punya wilayah sendiri. Pokoknya jangan batas-batas. Enggak. Namanya kalau satu rumah, itu satu tempat tinggal, satu juga dia bersama-sama. Enggak ada namanya sekat-sekatan dan segala macam. Ya sudah, hidup bersama-sama. Nah, kalau orang tua dan anak hidup bersama-sama, dibutuhkan apa? Dibutuhkan yang pertama keintiman. Keintiman itu apa? Bergaul. Dibutuhkan apa? Keakraban. Lain dari kata itu, komunikasi. Dalam satu rumah harus ada hubungan yang harmonis. Ayah dan ibu, ayah dan anak, orang tua dan anak, ini harus mempunyai keintiman. Keintiman kata lain dan segala macam gampang. Komunikasi. Kalau masih susah, ngobrol. Bisa bayangkan kalau dalam satu rumah, orang tua udah nggak ngobrol sama anak, istri udah nggak ngobrol sama suami, itu namanya bukan rumah tangga. Gak tahu rumahnya siapa. Semua saling diem-dieman. Itu rumah yang sangat angker. Katakan rumah angker. Kalau suami udah nggak ngomong sama istri, kalau anak-anak udah nggak ngomong sama orang tua, ingat, jadi rumahnya setan. Serius. Setan paling demen sama yang begini, karena tidak ada komunikasi. Kalau rumahmu mau datang damai sejahtera Allah, mau datang sukacita, komunikasi. Harus ada keintiman. Kalau enggak, setan akan masuk. Gampang setan masuk. Dengan cara apa? Diam-diaman. Tahu? Kalau kita saling diam-diaman, menimbulkan apa? Yang pertama, curiga kan? Salah paham. Itulah makanan iblis. Disikat langsung sama dia. Boleh ribut? Boleh. Tapi firman Tuhan berkata, jangan sampai matahari terbenam. Makanya kalau ribut itu jam 7 malam. Supaya masih punya waktu sampai jam 5 sore. Lah kalau ributnya jam 5 sore, berarti harus cepat-cepat baikan. Nah ini cuma bercanda aja, tapi artinya kalau ribut tuh jangan lama-lama. Kalau lama-lama itu nanti akan menjadi apa? Akar pahit. Akar pahit, makanannya iblis. Rumahnya jadi angker. Rumah kita jadi angker karena kurangnya keintiman komunikasi. Kedua, dibutuhkan apa lagi kira-kira kalau tinggal bersama? Ada nggak kira-kira anak-anak kita datang semaunya, pergi semaunya? Atau di rumah itu pasti ada aturan? Ada aturan nggak? Pasti ya. Contoh, simple. Jam 6 sore
Kalau misalnya kita ya main boleh, tapi sebelum jam 6 sore pokoknya udah maghrib harus pulang. Itu sudah aturan. Misalnya anak saya pulangnya jam 10 malam. Boleh apa enggak seperti itu? Enggak boleh. Itu namanya aturan. Dalam satu tempat tinggal, itu pasti ada aturan. Kita pindah ke rumah lain, aturannya sama atau beda? Beda. Beda rumah, beda aturan. Ini dia. Arti kata tinggal yang pertama itu harus ada komunikasi. Kita sudah komunikasi belum sama Tuhan? Caranya bagaimana komunikasi dengan Tuhan? Baca firman. Caranya bagaimana komunikasi dengan Tuhan? Mendengar firman. Bagaimana caranya komunikasi dengan Tuhan? Berdoa. Yang kedua, setelah kita komunikasi dengan Tuhan, keintiman, membangun keintiman, yang kedua adalah kita ikuti aturan yang dibuat oleh Tuhan. Jangan dilanggar. Itu arti kata tinggal. Masa kita tinggal di rumah orang, terus kita dengan seenaknya datang dan pergi. Kasur nggak diberesin, habis makan dibiarin aja. Tuan rumah yang cuci piring. Namanya orang kurang diajar, kurang etika. Dia habis becek-becek kena tanah, masuk rumah seenaknya aja. Lumpur semua. Kira-kira kalau punya tamu seperti ini diapain? Dibina dulu. Kok langsung aja. Ibu-ibu soalnya ini ya, suka ngepel nih. Kalau tidak bisa dibina, nah, yang ketiga. Seseorang yang tinggal di satu rumah, ini dia, dituntut untuk saling mengerti. Saling apa? Jangan maunya dimengerti terus. Saya tahu kok. Anak-anak saya, istri saya tahu kalau muka saya sudah seperti apa, mereka langsung nggak bisa banyak tingkah. Misalnya kalau saya udah melakukan sesuatu, ini saya ngomong sekali aja, pergi. Mereka langsung. Beda dengan saya lagi bercanda, main-main, apa segala macam. Beda. Tapi ini masalah, kok kenapa? Jemaat gak ada yang tahu. Tetapi yang hanya tahu istri dan anak-anak saya. Karena mereka tahu isi hati saya. Mereka mengerti saya. Saya juga mengerti mereka. Ketika anak-anak misalnya lagi ini mau nangis, saya nggak mau tekan mereka. Saya lihat, mereka ini lagi galau. Tak biarin. Justru tak kasih hadiah, tak kasih apa segala macam supaya mereka senang. Tapi bukan berarti seterusnya seperti itu. Ketika mereka udah kebelabasan, mulai ada peringatan. Ketika mereka sudah keluar dari batas, mereka tidak mengerti apa yang saya buat, maksud saya, itulah muncul peringatan demi peringatan. Suami istri kalau nggak saling mengerti, istrinya udah gosok pakaian, udah cuci, terus pijitin mak. Nah ini, ya. Padahal kerjaan suaminya cuma cangkruan, apa segala macam. Ini namanya suami yang benar-benar tidak mengerti. Tetapi sebaliknya, bapak-bapaknya udah kehujanan, sudah motornya mogok didorong, pas sudah pulang nggak ditawarin, Pak mau dipijit, mau kopi, enggak. Pak benerin genteng. Ini namanya ibu-ibu tidak berperasaan. Pulang bukannya ditawari sesuatu, malah disemprot. Apa kamu pulang kok lama-lama sekali? Nggak ditanya. Kamu pulang lama kenapa? Padahal bapaknya itu 3 kilometer dorong motor, mogok, hujan-hujanan, bensin habis, uang nggak dikasih sama istri. Tuh. Coba, punya perasaan nggak? Punya nggak? Punya kan? Ingat loh, kita hidup satu rumah harus namanya punya perasaan. Katakan kiri kananmu, bangun perasaan.
Jangan maunya dimengerti terus. Kamu kalau menikah tuh harus mengerti saya. Kamu harus mengerti saya. Nah ini biasanya anak-anak. Orang tua harus mengerti anak. Orang tua harus mengerti anak. Sampai kapan kalau begitu namanya menjadi anak-anak gagal? Anak pun dituntut mengerti orang tua. Kalau orang tua nih, dengerin. Udah minggu yang ketiga, jangan minta aneh-aneh. Jangan minta Indomaret dan segala macam. Udah minggu ke berapa? Minggu ketiga itu udah tanggal 20 ke atas, udah diem aja. Tuh, ibu-ibu senyum. Mintalah kalau sudah mengerti anak-anak. Tuh, harus begini. Mau itu teman saya punya tas ini. Mau di sini. Itu udah biarin aja anaknya orang. Namanya satu rumah itu harus saling mengerti. Kalau nggak mengerti maka menjadi makan hati. Banyak yang bercerai, banyak yang ibu dan anak dan orang tua dan anak itu hubungannya pecah karena ini, yang ketiga ini. Tinggal satu rumah tapi tidak saling mengerti. Saya mau katakan setiap kita punya kelemahan. Gak usah kita rasakan kun. Sikat lagi om, sikat lagi. Saya mau katakan, saya pun punya kelemahan. Yang mulai berpikir begitu, justru Andalah yang paling banyak kelemahan. Tidak mengerti. Bapak Ibu kadang kalau suami kalau udah diomongin diem atau kabur, itu tuh tanda-tanda. Kenapa suami-suami lebih senang ngobrol sama suami lain? Ya, lebih mending kan ngomong sama suami lain daripada istri lain? Lebih mending mana ibu-ibu? Suami lain atau istri lain? Kalau lagi kumpul-kumpul bapak-bapak ngobrol ya segala macam. Tapi begitu di rumah menjadi orang yang alim. Karena dia tahu begitu satu keluar, maka ada 100 kata yang keluar. Saling mengerti Bapak Ibu. Amin. Ibu-ibu mau mengerti suami, suami-suami mau mengerti istri, maka 2024 akan tambah jiwa-jiwa. Ya, tahu ditambah jiwa-jiwa. Karena sudah harmonis. 2025 anak-anak sekolah minggu semakin bertambah banyak. Karena firman Tuhan berkata, penuhilah bumi. Ya, puji nama Tuhan. Jadi arti kata tinggal yang pertama adalah membangun apa? Keintiman komunikasi. Yang kedua apa? Mengikuti aturan. Yang ketiga adalah dituntut untuk saling, itu loh. Kita kalau dengan Tuhan, jangan, Tuhan kok gak ngerti saya sih, saya ini lagi susah. Kerjaannya kalau setiap doa, kita yang mau ngertiin lah saya Tuhan. Bapak Ibu, ubahlah sikap itu. Bisa nggak kita ngertiin Tuhan? Ketika saya berdoa, saya berpikir dengan caranya tuh, aduh, sibuk banget ya. Contoh simpel. Papa yang kemarin diundang, saya sering WA, tapi paling banyak nggak dibalas. Tapi saya nggak tersinggung. Tahu kenapa? Karena waktu saya duduk sebelahnya berapa kali, pantesan aja nggak dibalas. Tahu? Chatnya itu, sepanjang scroll, itu semua WA semua. Waduh, anggap aja itu yang ngechat itu 100. Apa enggak gempor tangan begini? Belum lagi sebentar telepon, Pak lagi. Enggak tahu papanya siapa, apa main Pak, minta duit dong. Selalu aja. Pagi kaya, sore miskin. Hidupnya selalu begitu aja. Waduh ini saya pikir, waduh ini orang luar biasa. Jadi kalau misalnya enggak terlalu urgent banget, saya enggak usah. Kenapa? Enggak mau ngerepotin. Ngerti. Demikian ketika saya berdoa, ketika mau minta sesuatu tuh, gimana ya? Kadang berapa kali permintaan saya
sebelum doa saya sudah konsep, saya mau minta, mau doa, mau sungguh-sungguh. Tapi ketika dalam hadirat Tuhan, ujung-ujungnya itu lupa semua dan ya Tuhan saja cukup. Amin. Gak minta apa-apa jadinya. Saya ngerti, aduh sibuk banget ya Tuhannya. Bayangin kalau Tuhan anaknya seperti saya semua, dia akan sangat kesulitan. Bayangin orang-orang Kristen yang banyak sekali ini, yang keras kepala, yang masih suka simpan akar pahit dan segala macam. Semuanya punya banyak kelemahan, dia harus hitung satu-satu. Bapak Ibu, minimal kita mengurangi beban Tuhan Yesus. Jangan jadi orang Kristen yang menambah beban Tuhan kita Yesus. Amin. Minimal nih, kalau kita jadi anaknya Tuhan, gak usah kita bantu Tuhan. Ngurangin bebannya Tuhan. Coba katakan kiri kananmu, kurangin beban Tuhan. Contoh simpelnya nih, kalau anak-anak nih, misalnya anak-anak nih, biasanya kalau mau makan dan minum, ma ambil makan, ambil minum. Itu kan mamanya yang ambilin. Kalau anaknya 11 berarti berapa? 11 piring dan 11 minum. Minimal nih, kita itu sebagai anak yang baik, ambillah piring sendiri, ambillah gelas sendiri, sudah selesai, cuci piring sendiri. Apakah itu suatu kejahatan atau kebaikan? Lah kalau baik kenapa tidak dilakukan? Amin, anak-anak. Itu contoh yang sangat kecil. Ketika kita juga ingin katanya jadi orang Kristen, jangan nambah beban Tuhan. Gimana mau berbuah? Ngerti? Kalau berbuah itu nambah beban atau ngurangin beban? Ngurangin beban Tuhan. Kalau kita jadi beban terus, itu namanya kita Kristen yang masih anak-anak, maunya disuapin, maunya digendong. Kapan kita gendong orang? Kita gendong masalah orang, kapan? Kurangilah beban Tuhan. Sampai ketika kita berdoa, Tuhan tersenyum dengan kita. Makasih anak ya, kamu sudah kurangin beban saya. Karena ada masih banyak di sini anak-anakku yang tambah beban aja. Orang tua itu, kesenangan tertinggi orang tua apa kira-kira? Simple. Kalau anak sudah tidak menjadi beban. Lebih tambah senang lagi kalau anak sudah bisa membantu. Senang nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu senang anaknya yang sudah umur 50, 60, 4, masih, "Pak, minta duit," atau, "Ma, ini Ma." Senang yang mana? Yang pertama atau kedua? Senang yang kedua. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, berbuah. Jangan minta-minta terus. Bikin malu aja. Saya curiga karena apa? Manusia itu seringkali maunya dimengerti terus. Mungkin karena ini, karena ada lagu. Apalagi wanita. Ada lagunya nih. Oh. Karena wanita ingin tuh. Jangan. Yang ingin dimengerti sekali-sekali Tuhan Yesus juga ingin dimengerti loh. Ketika saya habis kerja capek nih, saya pegal, saya tiduran. Nah, tiba-tiba anak saya langsung sambut, enggak disuruh, sudah mulai naik di atas saya, diinjak-injak. Saya rasa, saya mau nanya nih, enak mana sama tukang urut beneran? Ya tukang urut, secara fisik. Tetapi
hati saya, jiwa saya, itu juga perlu dihibur. Ketika mereka melayani saya, hati saya menjadi sukacita. Bukan karena badan aja, tetapi karena apa? Jiwa saya benar-benar dipuaskan. Wah, sudah mulai, udah digosok-gosok hembo dia, udah pokoknya. Kalau waktu dulu, itu sampai rambut putih dicabutin, makanya ini botak nih ya. Putih ya dicabutin, Jason juga ikut putih. Waduh, lama-lama istri saya, jangan, hilang nanti semuanya. Bisa bayangin, itu menjadi sukacitanya orang tua tuh ketika seperti itu. Ketika pulang, sudah capek-capek, dimanja. Jangan sudah capek-capek, naik genteng. Waduh, kasihan. Saya mau Bapak Ibu di tempat ini suami istri umur panjang. Amin. Umur panjang itu resepnya, hindari keributan. Amin. Banyak-banyaklah manja-manjakan pasangan kita. Anak-anak manjakan orang tua, pasti orang tua itu umurnya panjang. Amin. Anak-anak di sini mau ketika kalian menikah, yang mendampingi kalian, mau orang tua kalian? Atau mau tetangga yang menjadi pendamping? Mau orang tua atau tetangga? Kalau begitu, mengertilah orang tua. Paling enak kalau yang di samping kiri kanan kita orang tua kita, bukan orang lain, kan? Makanya jangan buat orang tua jantungan. Kalau istri saya paling takut kalau sudah ditelepon di sekolah. Bu, loh, ada apa ini? Nah, seperti begitu. Jadilah berkat. Katakan kiri kanan, jadilah berkat. Kemudian kita baca di ayat 5 lagi. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Terus, ayo, sebab di luar aku, kamu tidak dapat. Akibat keluar dari Yesus sebagai pokok anggur, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, tapi buah saya banyak. Ya, buah kita banyak karena nutrisi dari pokok anggur. Aduh, kita itu hanya ranting yang rapuh. Tidak ada pokok anggur. Kita bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus, kita bukan siapa-siapa. Jangan sombong. Katakan kira-kira, jangan sombong. Mentang-mentang sudah besar, sudah bisa pacaran, sudah mulai nggak mau nurut sama orang tua, malah bela pacarnya, aneh. Yang kasih makan orang tua, yang dibela pacarnya. Pas pacaran lagi, pacarnya suka ngatur-ngatur. Kamu jangan begini, kamu jangan begini. Lah, pacarnya nggak pernah kasih makan. Yang harus yang ngatur orang tua. Karena orang tua yang kasih makan, yang lahirin. Itu anak durhaka yang lebih mengutamakan pacar daripada orang tua. Perhatikan, dan ini berlaku baik kepada Bapak Ibu karena kita semua punya orang tua. Saya juga punya orang tua. Dengarkan baik-baik ini. Berkat itu datangnya dari orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu, maka lanjut umur kita panjang. Tapi kalau umur kita panjang, apakah cuman gini, ayat ini tuh bukan sekedar umur panjang. Umur panjang itu yang utama, tetapi gandengannya itu bukan sakit-sakitan. Umur panjang tapi sakit, bukan. Umur panjang artinya semuanya dicukupi oleh Tuhan. Baik kesehatan, baik sandang, baik pangan, semuanya dicukupi oleh Tuhan kalau kita hormat kepada orang tua. Tapi Pak, orang tua saya cerewet, orang tua saya, semua orang tua begitu. Yang gak cerewet cuma Tuhan Yesus. Pernah Tuhan Yesus cerewetin kita? Secara langsung? Enggak kan? Karena nanti ketika kita jadi orang tua, kita juga seperti itu. Saya yakin, saya percaya, kalau kita
hormat kepada orang tua, maka berkat itu akan datang. Nggak ada anak yang hormat akan orang tua, nggak ada yang gagal. Dan ini berlaku bukan untuk orang Kristen aja. Semua di seluruh dunia, baik yang tidak punya agama, ketika mereka hormat akan orang tua, berkat itu datang. Apalagi sudah hormat akan orang tua, kita hormat akan Tuhan. Itu namanya surga dunia. Semua kita ambil. Yang keenam, di ayat 6 yang kedua. Kita baca di ayat yang keenam, barang siapa tinggal di dalam aku, ulangi, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia. Yang kedua adalah, yang pertama tadi, ketika kita keluar dari Yesus, kita tidak dapat berbuat. Ketika kita di luar Yesus, yang kedua adalah dibuang ke luar. Waduh, ngeri. Udah tidak dapat berbuat apa-apa, dibuang keluar, lanjut lagi. Menjadi kering. Bapak Ibu, kalau ranting sudah kering, artinya apa? Bisa berbuah. Paling enak kalau kering dijadiin apa? Kayu bakar. Kalau sudah kering, terus apa firman Tuhan? Kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api, lalu ada 4. Kalau kita keluar dari Yesus, tidak dapat berbuat apa-apa, dibuang, menjadi kering, dicampakkan ke dalam api. Artinya apa? Di luar Yesus kita akan jadi sampah. Di luar Yesus kita tidak menjadi berguna, nggak ada artinya. Bilang kiri kanan, jangan jadi sampah. Berbuah. Ayat 7. Hasilnya yang akan kita dapat ketika kita di dalam Tuhan, lihat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa ini? Mintalah apa saja yang kamu kendaki. Wih, enak nggak? Enak nggak? Enak. Kalau orang langsung baca ayat 7, pasti berkata enak. Tapi saya mau katakan, ayat 7 ini enggak sesepele yang kita baca. Ini punya makna tersendiri. Artinya adalah yang berhak untuk mendapatkan ayat 7 ini, itu mempunyai syarat dan ketentuan berlaku. Sama kan seperti promo-promo, dapatkan hadiah 100 juta. Di bawahnya apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi nggak bisa semuanya. Kalau begitu apa? Yang pertama, syarat dan ketentuannya, anak Tuhan harus tinggal di dalam Tuhan. Tadi kan kita sudah bahas tadi. Harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal aja cukup? Tidak. Yang kedua, bahwa anak Tuhan itu harus berbuah. Anak Tuhan harus bukan ngerepotin tuh, harus berbuat tuh apa? Kita minta gendong atau kita gendong orang? Kita gendong orang. Kita minta atau kita beri? Ayo, berbuat yang mana? Minta atau beri? Selagi kita belum memberi, menghasilkan apapun, berkontribusi untuk kerajaan Tuhan, berarti kita belum pernah berbuah. Simpelnya bagaimana? Di rumah berbuah, khusus untuk anak-anak. Cara kita mengasihi orang, paling dasar, bukan memberi. Saya mau katakan, paling dasar kita mengasihi orang, bukan memberi. Paling simpelnya itu, tidak ngerepotin.
Kita memberi 100.000, tapi kita ngerepotin, minta 1 juta. Pemberian kita ini nggak ada artinya karena kita masih ngerepotin. Kasih yang paling dasar bukan memberi, tetapi tidak mencelakakan orang lain, tidak merugikan orang lain. Sudahkah kita tidak merugikan orang lain? Memang uang kita keluar, apa? Kamu apa? Mau bakso? Kamu apa? Mau handphone? Saya kasih. Dia kasih berkat, betul, tetapi mulutnya itu doernya, wow, tahu nggak? Itu tuh kalau nggak selalu minta apa? Wow, segala macam dijelekin, dibusukin. Artinya ini keluar, ini juga keluar. Belum berbuah. Dasar paling utama kasih itu tidak merugikan orang lain. Makanya firman Tuhan berkata, kalau tangan kananmu ingin memberi, maka apa? Tangan kiri tidak boleh tahu. Ingat Bapak Ibu, ini yang paling dasar. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, jangan ngomong memberi dulu. Belajar dulu untuk tidak merugikan orang lain. Terus, berikutnya. Yang ketiga, yang pertama anak Tuhan tinggal di dalam Tuhan, yang kedua berbuah, yang ketiga yang terakhir. Biasanya, firman Tuhan katakan, mintalah apa saja. Tetapi saya mau katakan, orang-orang Kristen yang dewasa, ketika meminta itu berbeda dengan Kristen bongsai atau Kristen kerdil. Saya contohkan, permintaan Kristen kerdil itu, dia selalu mintanya permen. Tuhan, saya minta permen, saya minta coklat, saya minta uang. Tetapi kalau Kristen dewasa, minta tuh yang dewasa seperti ini. Yang dibutuhkan bukan yang diingini. Kalau Kristen kerdil itu menuntut dalam segala hal. Dia tuntut. Saya klaim janji Tuhan itu akan digenapi. Klaim. Utangnya sama Tuhan yang masih banyak. Jasanya apa ngeklaim? Pernah Bapak Ibu dengar? Kita klaim janji Tuhan. Janji Tuhan. Kamu aja ingkar janji banyak. Buahnya mana? Mau klaim janji Tuhan. Jangan begitu. Kalau Kristen dewasa, itu gini. Sama seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kalau Kristen kerdil itu, kalau mendapat berkat nih ya, ketika Tuhan berkati, langsung kamu dapat kendaraan, langsung motor, mobil, uang, jabatan. Lihat, Kristen kerdil, nggak lama, kabur. Hilang. Mungkin udah ada yang terjadi di sini, tapi udah nggak ada, soalnya udah hilang. Ketika dapat promosi, dapat jabatan, dapat kekayaan sedikit, baru diberkati sedikit aja, baru sedikit aja. Baru berkat permen, bukan berkat emas, sudah hilang. Serius, ini kerdil. Tetapi kalau Kristen dewasa, ketika dia mendapatkan berkat, ingat gak cerita waktu Petrus, Yohanes, dan saudara-saudaranya itu mendapat berkat apa? Menangkap ikan? Banyak apa sedikit?
banyak, bahkan itu jalannya itu banyak sekali. Sampai 2 perahu, hampir tenggelam. Tapi begitu dapat berkat apa? Diapain? Dijual? Dijual, dimakan sendiri? Terus mereka ngapain? Mereka tinggal berkatnya, terus apa? Ikut Yesus. Orang Kristen yang dewasa itu tidak matanya itu sama berkatnya. Tapi Kristen yang dewasa itu sama yang memberi berkatnya. Siapa yang memberi berkat? Tergila-gilalah kepada yang membuat berkat. Ngapain kita tergila-gila sama benda mati? Saya mau katakan, Yesus sangat mengapresiasi Kristen-Kristen ketika dikasih berkat. Ya oke, terima kasih Tuhan. Ya, biasa aja. Semakin dikasih berkat, lu berkat. Iya, saya tahu, biasa aja. Ya. Tapi ketika kita lihat Yesus, langsung, wah, Tuhan, yes, seperti Raja Daud. Ketika tabut Tuhan datang, dia itu melompat-lompat, menari-nari seperti kayak orang gila. Tapi ketika dia lihat emasnya, emas mau ngono-ngono lihat semua harta jabatan. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, satu doanya dia, jangan ambil emasku, jangan ambil jabatanku. Apakah begitu? Dia berdoa bagaimana? Jangan ambil rohmu yang kudus daripada. Tergila-gilalah kepada sang pembuat berkat. Maka hidupmu saya yakin tidak akan kekurangan sedikit pun. Ayat ini digenapi kalau kita mempunyai karakter sifat Kristen benar-benar dewasa. Kalau Sakius ketika dia kaya tapi ketika dia ketemu Yesus, Sakius itu orang yang sangat tergila-gila sampai dia benar gila beneran. Setengah dari hartaku kasih ke orang miskin. 4 kali lipat yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Tahu Bapak Ibu? Sejak kenal Yesus, miskin dia. Tapi apakah betul dia miskin? Enggak, justru itulah dia merasa dirinya orang yang paling kaya. Karena dia lihat, dialah sang pembuat mujizat. Orang yang paling kaya adalah ketika kita tergila-gila dengan Yesus. Sekali Yesus, mari kita masuk di dalam doa. Kita nyanyi pujian, sekali Yesus, selamanya Yesus, kita masuk dalam perjamuan. Dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Waktu berlimpah. Petugas perjamuan bisa maju ke depan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, ya beri damai dan kesempatan di setiap musim kehidupan.
Yesus, ku cintakan. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, Bapakku. Karena kasih-Nya. Sekarang ada yang belum mendapat, silakan mengangkat tangan. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku cintakan kita Raja. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Perjanjian kita, aku tak akan